Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 1 Desember 2024, yang saya dalam firman Tuhan, Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghampurkan miliknya. Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Kristus ya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja, khususnya hari ini di Minggu tanggal 1 Desember 2024. Kita kembali kepada firman Tuhan di Lukas 16 ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengaburkan miliknya. Ya. Jadi bendahara ini curang, ya, mengaburkan. Ya. Jadi bendahara ini adalah bendahara yang tidak takut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bekerja, ya, kita harus jangan mengikuti bendahara ini, menipu ya, kepada tuannya, ya, atau bosnya. Ya. Jadi kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Jadi bendahara ini mengamburkan miliknya. Milik Tuhannya, milik bosnya, seenaknya dia itu. Ya, tentu ada penghukuman. Ya, dipecat, ya, Bapak Saudara. Ya, itu risikonya. Kemudian di Lukas 16 ayat yang ketiga, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku. Ya, dipecat, Bapak Saudara. Ya, karena tidak benar orang. Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu. Ya, jadi dipecatlah bendahara. Ya. Tuannya memecatnya karena kesalahannya, Bapak Saudara. Suka nipu. Ya. Jadi Tuhan lihat, ya, jujur apa tidak jujur. Ya tentu ada tegurannya. Ya, menyesal di belakang. Ya, hanya hidup itu harus takut Tuhan. Ya, ini luar biasa firman Tuhan. Kasih ingat kita semua. Ya, supaya kita paham dan kita mengerti. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta Tuhan Kristus ya. Kalau kita baca di Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita kalau setia dalam perkara kecil, berarti Tuhan kasih lagi ya, di atas lagi, ya, perkara-perkara yang besar. Kalau kita setia lagi di perkara yang besar, Tuhan kasih lagi, lebih lagi. Itu artinya Bapak Saudara. Ya, jadi kita harus kerja yang benar. Ya, ini adalah contoh firman Tuhan kepada kita semua. Ya, dan barang siapa tidak benar di dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi kalau bagi siapa yang tidak setia dalam perkara kecil, tentu perkara besar juga dia tidak setia. Ya, tidak benar. Ya, sudah pasti itu. Ya, jadi Tuhan lihat dari kecilnya itu setia apa tidak. Ya Bu, saudara-saudara. Misalnya ada orang kerja, kadang kita lihat hal sepele, ya, tidak sapu-sapu rumahnya orang, lampu tidak dimatikan, itu hal sepele, saudara, perkara kecil.
Kalau kita tidak melakukannya, bagaimana kita dapat lebih dari itu? Tidak mungkin, ya. Dan berkat pasti tertutup, ya. Tertutup berkat kita. Itulah cara kerja setan, membuat banyak orang susah, ya, dan tidak bisa buat apa, cuma ada hanya nafasnya di dalam diri, ya. Kemudian Lukas 16 ayat yang ke-11, jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kita harus jujur, ya. Jujur di dalam pekerjaan kita, ya. Jujur di dalam Tuhan dan kepada manusia, ya. Dimanapun kita bekerja harus jujur, jangan kerja curi tulang. Bos tidak ada, bos di luar negeri, di luar kota, ya, mulai sudah kerja curi tulang, gaji mau, ya, kerja bolos, ya, itu sama aja menipu dirinya sendiri dan tidak ada berkat, ya. Berkat rohani nggak ada, ya bagus. Jadi kita harus baca firman Tuhan dan paham. Kalau ada orang berhasil, tentu ada yang dia cita-citakan, ya, rajin kerja, ya, disiplin dan lain sebagainya. Berhasillah dia itu, ya bagus. Makanya jadi bos dia, ya, itu karena dia mengalami banyak pelajaran, ya, peningkatan hidup, ya. Coba lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, lihat orang-orang berdagang kaya semua, ya, itu karena dia banyak belajar, jujur dalam dirinya. Tetapi ada juga yang tidak jujur juga, Bapak, ya, itu banyak juga saya lihat, ya, makanya Tuhan membuat orang miskin jadi kaya jadi miskin juga, karena Tuhan lihat hati itu, ya Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Lukas 16 ayat yang ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat yang ke-20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat yang ke-21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya, jadi ini orang kaya ini, ya, tidak ada kasih, Bapak Saudara. Pengemis Lazarus datang, dia tidak kasih makan, malahan anjing-anjingnya menjilat borok-boroknya, ya, mati Lazarus miskin, ya. Dua-duanya dipanggil Tuhan mati, ya. Lazarus di pangkuan Abraham, si orang kaya menderita karena perbuatan di dunia itu. Tuhan kasih kesempatan di dunia, dia pelit, ya, akhirnya mati, dia menderita di alam maut, ya. Jadi jangan kita seperti itu, Saudara. Berkasih-kasihlah, karena kita dapat ini adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita, anugerah Tuhan, ya. Kemudian di Lukas 16 ayat 22, 23, 24, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, yang memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia menunjukkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini, ya. Jadi ini penghukuman di alam maut, sampai menderita, ya, tersiksa, ya. Jadi kita hidup itu jangan mengikuti orang kaya yang bodoh, ya, yang tidak tahu apa-apa, pelit-pelitin. Pengemis datang diusir, Lazarus, ya, tidak dikasih makan, ya,
mati, menderita di alam. Dilihatlah Abraham menyesal, ya nasi sudah jadi bumbu. Ya Bapak Saudara, ini firman Tuhan kasih ingat kita semua, ya, supaya kita mengerti dengan kuasa Roh Kudus. Ya, di ayat yang terakhir Lukas 16 ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi sekalipun Yesus bangkit dari antara orang mati, ya tidak mungkin percaya. Perkataan Nabi Musa aja tidak dipercaya. Ya, padahal Musa dipilih langsung oleh Tuhan. Ya sama saja. Walaupun perkataan Tuhan Yesus juga ya, diabaikan. Ya, ini contoh saja. Ya, supaya kita mengerti. Kadang Tuhan pakai anak kecil menegur kita, orang dewasa yang siap menegur kita. Ya, membantu Tuhan pakai menegur majikannya. Dan sebaliknya, orang-orang terdekat, ya, Tuhan pakai istri menegur anak-anak suami, Tuhan juga pakai suami menegur istri anak-anak. Itu Tuhan yang mengatur semua urusan. Makanya gunakanlah sebaik mungkin Roh Kudus supaya mengerti dan paham. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 1 Desember 2004 di Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.